cara bikin copywriting untuk postingan yang menarik dan penyusunannya seperti apa, Pak? Tipsnya itu seperti apa? Soalnya kita habis sering copy paste gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya. Ya, selamat pagi untuk Bu Bening, untuk Mas Ranu Latif, dan teman-teman semuanya ya, yang ada di webinar ini. Luar biasa ya semangatnya teman-teman semuanya untuk belajar tentang, walaupun harus saya sampaikan di awal bahwa yang namanya belajar Facebook Ads itu memang biasanya butuh waktu yang cukup panjang gitu ya. Sebagai gambaran, Mas Latif juga pernah ngalami mungkin ya, lebih dari 2 hari 3 hari itu harus mengikuti pelatihan gitu ya. Kalau saya sendiri pernah mengikuti pelatihan di Semarang ya waktu itu ya. Itu untuk Facebook Ads selama 2 hari 2 malam. Kemudian Instagram itu 2 hari 2 malam juga gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini hanya overview-nya saja ya. Oke, tapi tentunya memang jangan pernah berhenti ya, karena Facebook Ads ini luar biasa. Yang disampaikan Bu Bening itu adalah merupakan esensi dasar ya. Jadi kalau kita semuanya tahu tentang segmentasi ya seperti tadi disampaikan, orang itu kan di seluruh dunia ini kan macam-macam gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan, keahlian untuk melakukan segmentasi ya, lalu targeting dan positioning ya, kalau di marketing begitu ya, itu akan sangat sulit ya. Dan alhamdulillah ada alat di Facebook yang namanya Facebook Ads yang bisa membantu kita untuk mempermudah proses itu ya. Nanti akan kita lihat, entah saya entah Mas Latif nanti ya. Nah, Mas Latif ini nanti yang akan langsung melakukan praktek ya. Jadi beliau ini adalah praktisi ya, dan nanti beliau akan langsung menunjukkan selama ini track recordnya dan lain sebagainya. Mungkin pendapatannya enggak ya Mas Latif ya. Ya, caranya saja untuk mendapatkan order itu. Baik. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ini kesempatan untuk Anda-Anda sekalian yang masih muda ini ya, terutama yang mengecap pendidikan di kampus ya, punya kesempatan untuk ketemu dengan dosen-dosen, ketemu dengan teman-teman kakak kelas yang saya yakin banyak sekali. Sudah banyak ya. Saya ulang lagi, sudah banyak kakak-kakak kelasmu itu yang sudah mendulang sukses di internet ya, baik itu menggunakan Facebook Ads atau SEO ya, blogging, online earning dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nanti silahkan dicari ya siapa saja orangnya ya, salah satunya yang saya ajak adalah Mas Latif ini. Oke, baik. Saya akan langsung saja supaya mempersingkat waktu ya. Iya, tadi kontak sama Bu Bening untuk berapa Bu slide-nya gitu kan. Wah, Bu Bening banyak gitu. Akhirnya saya tambah lagi Bu. Tapi ini hanya sekedar overview saja ya. Baik, kita mulai. Saya menyebutnya FBS an Introduction ya. Ya, walaupun judulnya mungkin berbeda tapi intinya sama ya. Tadi yang diajukan sama Mas Naji kemarin. Jadi ini overview saja bahwa saat ini sudah ada 5,19 miliar ya. Yang menggunakan mobile phone dari total populasi 7,75 miliar orang di seluruh dunia. Bagaimana Indonesia? Indonesia ada 338 juta. Ya, jadi luar biasa. Potensinya luar biasa. Padahal apa? Padahal penduduknya 272 juta, tapi yang pakai handphone atau kartunya ya, SIM card-nya itu ada 338 ya. Jadi lebih banyak. Berarti satu orang punya lebih dari satu handphone. Nah, dari sosial media platform yang paling populer di Indonesia ya, itu Facebook ada di urutan ketiga, yaitu sekitar 82% orang yang menggunakan smartphone itu mempunyai akun Facebook. Ya, dari 338, 82%-nya pakai Facebook. YouTube juga luar biasa, WhatsApp pasti, ya. Instagram di bawahnya. Ini profilnya. Nah,
Sekarang kalau kita mau jual ke Facebook, mau beriklan di Facebook untuk menjual produk dan jasa kita, kira-kira mana sih yang lebih cocok gitu kan? Ternyata yang paling cocok adalah yang 25 sampai 34 ya, walaupun 18-24 juga menarik ya. Tapi ternyata profilnya seperti ini. Ini yang menggunakan Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Oke. Mau jualan apa? Nah, jualannya ini ternyata yang kita lihat di sini ada fashion 4,79 US ya, billion US ya. Ini totalnya di ini ya, seluruh dunia ya. Dan kita lihat ternyata yang paling besar itu sementara billion ini ya, 13,06 yaitu travel including accommodation. Jadi mungkin ada hotel, makanan, ya, terus kemudian transportasi dan sebagainya termasuk pesawat itu ternyata sangat besar. Ada 13,06. Nah, kalau kita bermain di sini, fashion and beauty, kemudian elektronik dan physical media. Kalau furniture ada di sini ya. Furniture ada 2,91. Lumayan ya. Jadi ini adalah komoditas-komoditas yang bisa kita jual ya di internet. Oke. Nah, ini saya berikan sedikit tentang apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh konsumen online itu ya. Ternyata di sini hal yang diharapkan supaya mau belanja online, ternyata harga harus murah itu nomor 3. Ya, harga nomor 3. Ini keamanan tadi yang disampaikan sama Faik ya. Keamanan itu nomor 2. Yang nomor 1 itu adalah kualitas barang. Jadi masih tetap bahwa walaupun di online, yang nomor 1 yang dicari oleh para pembeli itu adalah kualitas barang yang bagus, bukan harga yang murah. Ya, walaupun harga murah juga penting, ya, tapi masih lebih penting kualitas barang yang bagus. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa jangan khawatir, kan banyak ya di internet ini sekarang, apalagi di social media, di Facebook dan sebagainya, banyak perusahaan orang-orang gitu ya yang jual lebih murah. Ya, belum tentu customer memilih itu. Penipuan juga begitu. Saya banyak dilapori oleh mahasiswa, banyak pelaku. Ya, sekarang bisnis online banyak penipuan ya. Memang betul. Caranya bagaimana? Caranya mereka punya akun Instagram, punya page Facebook. Mungkin saja mereka bisa beli ya, mereka beli akun Instagram langsung puluhan ribu sehingga meyakinkan. Mereka beli akun page di Facebook ya, puluhan ribu juga supaya meyakinkan. Padahal sebenarnya mereka menipu. Nah, itu juga perlu kita waspadai. Nah, oke. Jadi Facebook Ads itu hanya tools ya, hanya alat. Nah, alat yang membantu kita untuk menjangkau pasar yang lebih luas, lebih tertarget ya, dengan biaya yang lebih murah, dengan keuntungan yang bisa lebih besar. Nah, sehingga luar biasa Facebook Ads ini itu kalau kita bandingkan dengan media yang lain. Contoh misalnya dengan TV, ya, berapa budget yang harus kita keluarkan untuk menjangkau atau beriklan di sebuah stasiun TV? Mahal sekali. Padahal di Facebook Ads ya, kita hanya 10.000 saja bisa. Ya, 10.000 dengan budget 10.000 sehari saja bisa. Tapi idealnya mungkin ya lebih dari itu. Tapi untuk coba-coba nggak ada masalah. Jadi sekarang gampang sekali. Misalnya di antara mahasiswa atau di antara peserta webinar ini ada yang ingin langsung jualan di Facebook dengan menggunakan Facebook Ads, itu gampang sekali ya, tinggal buka halaman, bikin halaman, lalu daftar ke Facebook Ads ya, dan langsung iklannya bisa tayang, yang simpel-simpel ya. Walaupun sekarang harus lebih ketat ya, seperti Mas Latif cerita ke saya, wah saya banyak di disable Pak akun-akun Facebook iklan saya ya. Ya itu memang bagian dari proses ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, Facebook Ads itu seperti ini ya. Gambarannya itu seperti ini mobil ya. Mobil yang secara otomatis akan
mendekati pelanggan. Jadi berbeda dengan Google Ads. Ya, kalau Google AdWords ya. Kalau Google AdWords itu customer yang mencari kita. Tapi kalau Facebook Ads itu kita yang mendekati customer. Iklan kita yang kita sodorkan. Ya, jadi iklan yang kita sodorkan ke customer. Seperti ini, mobil ini, ya, mobil keliling ini, dia membawa barang dagangannya, sayuran, buah, dan lain sebagainya. Dia mendekati ke customer. Customer yang mana? Customer yang dipilih sesuai dengan audience profile. Ya, nanti akan saya jelaskan apa itu audience profile. Ya. Oke, tapi sebelumnya kita harus sepakat dulu ya bahwa Facebook Ads itu hanya tool marketing, tidak ada jaminan untuk sukses. Ya, kalaupun kita mengeluarkan uang ya pakai iklan, mana Pak kok nggak ada yang beli dan sebagainya, ya karena ini hanya tools. Ya, Facebook Ads hanya tools. Facebook Ads itu ibaratnya seperti senjata. Ya, senjata kalau dipakai anak-anak kan nggak bisa ditembakkan ya, tapi kalau orang tua terlatih, tentara atau polisi yang setiap hari latihan menggunakan senjata, maka dia akan sesuai dengan sasarannya. Ya, the man behind the gun, ya, itu yang paling penting. Jadi sekali lagi Facebook Ads ini hanya sebuah tools marketing. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui target market secara detail. Ya, contohnya kemarin Bu Bening mau jualan makanan nyandut ya Bu ya, nyandut. Ya, itu harus tahu dulu. Kalau sudah berjalan lebih enak. Kalau sudah berjalan kita sudah tahu kira-kira yang beli itu profilnya seperti apa. Apakah lebih banyak pria atau wanita, umurnya kira-kira berapa, tinggalnya di daerah mana, daerah kota, perkotaan atau suburban ya, di luar area kota. Ya, pendidikannya bagaimana dan sebagainya. Itu lebih mudah kalau kita sudah melakukannya dan punya data. Ada lagi di audiens yang disebut sebagai lookalike. Ya, lookalike itu kalau kita sudah punya daftar pelanggan gitu ya, kita bisa masukkan ke Facebook, kemudian kita minta Facebook tolong carikan saya orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Karena orang-orang yang seperti inilah yang sudah membeli produk saya. Nah, itu lebih mudah. Ya, jadi target market harus kita cari, harus kita kenal secara detail. Kemudian produk, ya, benefit produk itu kita harus tahu betul. Bukan hanya sekedar kita jual produk ini, kelebihannya apa? Ya pokoknya lebih murah Pak, gitu kan. Dan seterusnya. Nah, kita harus tahu benefitnya. Komparasi dengan produk-produk yang sudah ada, produknya pesaing, ya kita harus tahu betul. Kelebihan dari produk kita itu apa? Benefitnya atau keuntungan apa yang akan didapat oleh pelanggan kalau dia membeli produk kita dan lain sebagainya. Kemudian yakin dengan produk yang dijual, ya jangan jual produk yang kita sendiri ragu-ragu, apalagi untuk mengkonsumsi, ya jangan. Carilah produk yang memang bagi kita itu memang kita yakin produk itu akan bermanfaat, ya, dan memiliki manfaat kepada pelanggan. Kemudian rajin riset, kreatif, banyak ide dan berani mencoba. Jadi di Facebook Ads itu nanti kita itu akan diberikan kalau Mas Latif mungkin kayak lapangan permainan gitu ya, laboratorium ya, yang luar biasa. Kita bisa nyoba-nyoba visual, misalnya gambar, kita bisa bikin beberapa gambar, kita coba jalankan semuanya, berat gitu kan. Kemudian nanti bisa kita lihat mana yang paling banyak mendapatkan respon dari pelanggan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu harus riset, harus coba terus. Kemudian menyadari bahwa ada fase mengumpulkan data, jadi nggak bisa langsung, ya. Kalau langsung itu adalah bonus. Kalau tiba-tiba iklan kemudian dapat order langsung, itu adalah bonus. Tapi harus disadari bersama bahwa ada fase yang namanya pengumpulan data. Kalau kita sudah punya data, seperti tadi contohnya Bu Bening sudah jualan, berarti sudah kira-kira sudah tergambar, oh kira-kira profil pembelinya nyandut itu orangnya seperti ini. Oke, kita cari di Facebook. Nah, itu lebih mudah. Tapi kalau kita belum tahu sama sekali,
ya pelanggan kita itu seperti apa, maka kita butuh waktu untuk mengumpulkan data. Ya. Kemudian always test, don't judge. Ya, jadi harus tes terus, jangan terlalu mudah untuk menyimpulkan. Ya, misalnya kita kan kadang-kadang kan punya pikiran sendiri. Oh, paling kira-kira sing tuku iku misalnya hanya laki-laki, perempuan nggak beli. Jangan, ya harus dites. Bener nggak? Lebih banyak yang beli adalah perempuan laki-laki. Jangan-jangan laki-laki banyak melihat tapi tidak membeli. Jangan-jangan wanita ya, tidak banyak, memang mungkin dia tidak banyak melihat iklan, tetapi persentase yang membeli lebih besar. Ya, nah ini perlu di tes terus. Oke. Nah, ini yang paling utama. Ya. Jadi komponen dari Facebook Ads itu ada 4. Ya. Ini menurut saya dan menurut mentor saya ya. Ada beberapa pendekatan yang lain, tapi saya lebih suka pakai ini. Jadi ada produk, ada audience, ada visual, dan ada copywriting. Produk, ya produk itu apa? Produk ya kita harus tahu betul produknya, kita mengenal betul produk ini dibuat untuk siapa dan lain sebagainya. Benefitnya apa? Ya. Kalau dibandingkan dengan kompetitor, keunggulan kita di mana dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Audience. Nah, ini yang tadi pengantarnya di bebening tadi itu. Bahwa audience ini kalau kita tidak punya ilmu STP, segmenting, targeting, positioning, lebih khususnya segmentasi, nah ini lebih sulit. Ya, tapi kalau kita sudah punya dasar tadi itu, enak, betul enak. Ya. Kita sudah tahu gambarannya apa nih, berdasarkan apa ya, psikografi, demografi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian visual itu adalah dari iklannya itu sendiri, ya, baik berupa foto maupun berupa video, ya, secara visual. Ini pun juga sebaiknya dites. Nah, visual ini itu juga berbeda tergantung dari audiensnya. Ya, misalnya audiensnya kebanyakan laki-laki, mosok warnanya pink, gitu ya. Nah, sebaliknya kalau audiensnya lebih banyak ke perempuan, mungkin dia lebih suka warna-warna yang soft, ya, misalnya pastel seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah copywriting. Nah, copywriting ini juga sangat penting ya, karena copywriting ini membuat orang itu jadi terbius. Ya. Saya punya buku ya, ini saya beli di online juga. Namanya Easy Copywriting. Ya, kelihatan ini Easy Copywriting ini cukup membantu ya, dan itu sangat mempermudah. Ada buku lagi yang satu lagi Hypnotic Writing. Ya, ini tujuannya adalah dari kata-kata yang kita buat itu akan membuat pelanggan jadi terbius dan akhirnya membeli. Ya, intinya begitu. Oke, produk. Ya, produk knowledge. Kita harus tahu betul produk yang mau kita jual. Jangan-jangan kita nggak punya produknya. Ya, misalnya oke lah, ada juga yang dropshipping gitu ya. Kita belum punya produknya. Kalau bisa ya punya produknya. Kalau nggak punya produknya ya kita cari detail informasi tentang produk itu. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, ya, opsinya apa saja, pilihannya apa saja. Jadi kita harus detail tentang produk knowledge. Kemudian juga benefitnya. Ya, benefitnya ini apa sih kelebihannya, keunggulannya apa gitu kan. Kalau pakai ini, kalau menggunakan produk ini dibandingkan produk yang lain, customer akan mendapatkan apa, manfaat apa yang akan didapatkan oleh customer dengan menggunakan produk ini. Ya, itu kita harus tahu betul. Kemudian kompetitor. Nah, kita juga melakukan studi kompetitor. Bisa menggunakan mungkin browsing gitu ya. Kita lihat iklannya di Facebook juga bisa kita cari gitu ya. Sehingga dari sana kita bisa reverse engineering, kita bisa melihat ke belakang. Oke, kalau dia begitu maka saya begini. Nah, ini harus kita lakukan. USP ini unique selling product ya. Jadi keunikan produk kita itu apa sih? Nah, ini juga dibahas di 4P ya Bu ya, produk ini ya. Jadi di produk ini kalau kita tahu ilmunya,
wah enak banget lah. Jadi beruntunglah kalian yang masih kuliah dan masih punya waktu untuk belajar. Nah, ini audiens ya. Dunia nyata, dunia Facebook berbeda. Ya, apa yang ada di dunia nyata belum tentu misalnya ya, perilaku seseorang di dunia nyata itu biasanya berbeda dengan perilakunya di dunia Facebook. Nah, yang tahu perilakunya siapa? Ya Facebook. Misalnya seseorang itu sukanya apa? Sukanya nge-like saja. Ada yang sukanya komentar, ada yang sukanya dia message. Ada yang sukanya dia diam saja tapi langsung beli. Nah, itu yang tahu Facebook. Tapi ya paling tidak dari dunia nyata kita bisa punya insight. Kita bisa punya kira-kira ciri-cirinya orang seperti ini ya. Itu nanti akan saya kasih contoh. Kemudian pahami audience profile. Jadi di Facebook kalau kita mau buat audiens itu nanti pilihannya banyak sekali ya, seperti tadi yang dijelaskan Bu Bening ada semua itu berdasarkan demografinya, psikografinya ya, dan lain sebagainya, itu semuanya ada. Riset ya. Audiens juga begitu, audiens juga harus kita riset ya. Kita coba pakai audiens ini gimana, misalnya ya pada saat kita mau jualan itu kita punya pilihan audiens A, B, C, D misalnya ya. Kemudian visualnya A, B, C, D, copywritingnya A, B, C, D ya. Nah itu kita coba kombinasi audiens A dengan visual A dan copywriting A, hasilnya gimana? Audiens A dengan copywriting dengan visual B, copywriting A gimana? Idealnya begitu. Oke. Nah ini contohnya. Ini saya ambil di website yang membahas tentang ibu-ibu sosialita. Ini bisa dijadikan contoh ya. Jadi contohnya ini. Dari ciri-ciri fisik, ibu-ibu sosialita ini umurnya kira-kira ibu muda 25 tahun sampai tidak terbatas. Nah, berarti kan kalau kita mau mentarget sosialita, ibu-ibu sosialita, berarti ya kita jangan di bawah 25 tahun, tapi di angka 25 tahun sampai berapa, misalnya 60 atau 55. Pakaiannya selalu modis tapi lebih sering overacting. Nah, ini terkait dengan apa? Visual. Ya, misalnya berarti nanti kita harus bikin iklan yang pakaian apapun siapapun dia itu harus modis ya, pakaiannya harus modis, berdandan merupakan kewajiban utama dan seterusnya. Nah dari deskripsi seperti ini pun kita bisa mengambil contoh untuk dijadikan audiens ya, mengambil contoh untuk dijadikan audiens. Jadi kita nggak blank. Audiens kita itu siapa itu kita nggak blank, kita sudah dibantu. Nah ini saya ambil dari apa sih ibu sosialita itu gitu ya. Nah nanti bisa juga diambil dari website-website yang lain tentang apa sih anak muda milenial itu gitu kan, dan lain sebagainya. Ini kalau mau kita gunakan di Facebook Ad sudah lumayan enak ya. Kira-kira begitu. Oke. Nah ini contohnya, ini contoh audiens saya kayaknya ya. Nah ini audiens saya, nanti dijelaskan sama Mas Latif lebih detail ya. Saya mengambil audiens name-nya furniture, handicraft, dan food Jepara. Ini kalau nggak salah untuk iklannya Kartini Media. Nah contohnya ini ya, people living in this location. Jadi ya memang saya mau mencari orang yang hanya tinggal saja, bukan orang luar yang datang, bukan orang Jepara yang tinggal di luar gitu ya. Tadi yang seperti disampaikan Bu Bening. Kemudian ini lokasi titiknya dari Kartini Media, dia 10 mil radiusnya. Ya, jadi dari titiknya Kartini Media yang di 0 km sampai radius 10 mil itu sampai mana? Ya, ini lokasinya, umurnya, gendernya, ya. Sehingga di sini ada
keterangan juga ya, misalnya people who match ya. Saya ngambil internetnya small business, wood carving, handicraft dan seterusnya. Nah, ini bisa kita pilih di Facebook Ad. Dari audiens ini saya memperoleh kira-kira ada prospek 300.000 orang. Nah, ini kan sudah cukup bagus. 300.000 orang yang profilnya match dengan ini. Ya, yang profilnya cocok dengan audiens yang saya cari. Yang saya perkirakan akan cocok untuk produk dan jasa yang saya jual. Gitu ya. Oke. Kemudian visual. Ya. Visual itu gambarnya atau videonya. Ya. Desain yang bagus belum tentu menjual. Iya. Karena kadang-kadang malah ada desain yang aneh-aneh saja mungkin malah justru bisa menjual, itu juga ada. Ya. Tapi ya tergantung lagi-lagi kepada audiens. Ya. Apakah image atau video. Nah ini yang 25% ini untuk image, ya, untuk image yang kita mau iklankan di Facebook Ad, itu teksnya tidak boleh lebih dari 25%. Tidak boleh lebih dari 25%. Ya. Biasanya kalau lebih itu nanti ditolak iklannya. Itu Mas Latif ya. Jadi kita usahakan supaya kita membuat desain, meng-create desain yang menarik audiens kita dan pesannya tersampaikan, tetapi aturannya tidak boleh tulisannya itu lebih dari 25%. Nanti sisanya akan kita bantu di copywriting-nya. Nah, ini contoh ya, ini contoh dari siapa ini? Brandy Mary Johnson ya. Ini adalah anatomi dari sebuah Facebook Ad. Ya, ini image atau videonya. Ya, kemudian ini di atasnya ini ada teks ya, ada teksnya. Ini rekomendasinya sampai 90. Nah ini headline-nya di sini. Ya. Oke. Nah ini salah satu contoh yang kita buat ya di Kartini Host. Jadi gambarnya seperti ini, terus ini tidak lebih dari 25% tulisannya ya, yang tulisan ini hosting premium ini dan seterusnya tidak lebih dari 25%. Demikian juga yang ini, ya ini sudah diukur bahwa semua tulisan itu mulai dari ayo bergerak sampai tulisan di bawahnya mulai bisnis ini itu tidak lebih dari 20% dari seluruh ini ya, seluruh area ini, area apa namanya image-nya ini. Tidak boleh lebih dari 25%. Oke. Kemudian yang terakhir copywriting ya. Ini copywriting itu sebaiknya terdiri dari beberapa ini ya, ada headline. Kemudian ada bonusnya apa? Ada diskonnya, ada jaminan apa namanya ya, produk ini bagus dan sebagainya, garansi dan sebagainya misalnya bisa ya. Kemudian testimoni dan call to action ya. Oh ada satu yang kurang itu apa namanya limited time. Jadi waktunya harus segera action ya. Nah copywriting ini adalah semua apa tulisan tadi ini ya, tulisan yang di sini ini, ya, tulisan di sini ini semuanya yang menjadi komponen yang penting dari iklan kita, dari Facebook Ad kita. Nah contohnya ini apa namanya headline ya, walaupun tidak di dunia apa Facebook Ad, tetapi menarik sekali. Buka tiap hari kecuali hari kiamat gitu ya. Nah ini apa salah satu contoh penggunaan headline yang menarik. Ini kalau misalnya diterapkan di Facebook belum tentu bisa ya, tapi ini salah satu contoh headline. Ya ini beberapa contoh, misalnya ini contoh headline apa dari sisi ini ya, keuntungan ekonomis ya, diskon gede 50%, beli satu dapat dua dan seterusnya. Nanti kita diskusi. Ini saya kasih nanti slide-nya ya. Jumrah Jumat berkah, ya, makan sepuasnya, cukup bayar separuh harga. Ini secara psikologis ya. Jadi headline yang menarik dari sisi psikologis. Orang membaca ini itu dia langsung wah ya, misalnya 7 jurus ampuh bebas hutang ya. Orang yang kebetulan punya hutang dia akan secara psikologis
ini bisa apa namanya membebaskan saya dari hutang gitu ya. Hanya 7 jurus ampuh ya. Cara cepat dan mudah mengatasi grogi. Nah, ini juga headline-headline yang cukup menarik. Gitu ya. Oke. Sekali lagi ini hanya pengantar, ya, masih banyak yang harus dilakukan. Yang pertama jelas daftar Facebook Ad, kemudian buat website, pasang pixel. Pixel ini digunakan oleh Facebook untuk membantu kita mengetahui perilaku dari pengunjung kita. Lalu pakai landing page, canvas, kita juga belajar image editing, kita belajar video editing. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini sekali lagi karena ini pengantar, nggak banyak yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini, ya. Tapi mungkin nanti akan dibantu oleh Mas Latif untuk langsung praktek, ya, supaya nanti lebih jelas. Kira-kira begitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Monggo. Terima kasih atas pemaparan materi dari Pak Rifki. Untuk selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin belum paham tentang materi elemen Facebook Ads yang disampaikan oleh Pak Rifki, monggo bisa mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan. Santai saja. Kayak kuliah ya. Pak, tanya Pak. Oke, silakan. Halo. Ya ini tanya tentang Facebook AdSense itu pas waktu nampilin, waktu kita upload fotonya itu cuma bisa satu foto atau kita bisa menyampaikan beberapa? Kalau foto-foto saja atau bisa dicampur dengan video, Pak? Ya. Terima kasih. Oke, jadi apa namanya, di Facebook Ads itu kita bisa menampilkan hanya satu foto atau lebih dari satu foto, itu juga bisa. Memang apa namanya, dicampur juga bisa antara foto sama video, tapi kita harus berpikir tentang efektivitas ya, karena kalau orang dikasih foto terlalu banyak itu juga bingung, malah bingung ya. Tapi bisa ya. Misalnya contoh iklannya si apa yang sering muncul, yang saya sering disasar gitu ya. Misalnya iklannya Tokopedia lah gitu kan. Kalau kita lihat iklan Tokopedia kan dia banyak ya, itemnya kan banyak, slider gitu ya. Kita bisa slide ke samping gitu ya. Itu dia pakai gambar yang banyak. Ya. Tapi kalau biasanya ya, dari pengalaman saya yang lebih efektif itu kalau mau menampilkan video, ya, menampilkan video ya jangan lebih dari satu lah gitu ya. Jadi kalau video aja, karena orang biasanya nanti akan bingung. Tapi kalau gambar bisa lebih, misalnya produknya banyak gitu ya. Mas Yusril misalnya produknya apa, furniture ya? Produknya ya, furniture. Pak. Nah, ya, Pak. Misalnya furniture gitu ya, itu bisa dibuat slider gitu ya. Dibuat slider, dia terdiri dari beberapa foto gitu ya. Dan foto terakhirnya misalnya langsung ke kontak atau ke website atau ke call to action yang lain, itu bisa gitu Mas Rizal. Oh, berarti cuma backlink ya Pak, kayak AdSense gitu? Cuma backlink. Oh, berarti tetap gimana? Berarti itu kita kan di AdSense itu cuma menampilkan backlink kita kan, berarti secara ringkasnya kayak gini. Terus nanti bisa backlink ke sini, kayak gitu Pak? Ya, bisa begitu. Ya, jadi gini, saya jelaskan di sini ya. Kalau kita bikin Facebook Ad, nanti ada yang namanya call to action ya. Sebentar, ini tadi mana ya? Oke. Ini ya. Oke. Jadi kalau kita bikin Facebook Ad nanti itu ada yang namanya, nah ini ya, ini contohnya yang ini ya. Oke, ini dia video, ya contohnya ini dia video. Kemudian nanti ini kalau diklik ya, diklik ini ya, ini namanya kan call to action button gitu ya.
Ini kalau diklik itu dia memilih masuk ke website. Websitenya dia apa itu? brandymaryjohnson.com gitu. Nah, call to action ini itu kita bisa macam-macam. Bisa langsung ke website kita, bisa langsung ke WhatsApp, ya. Nanti dia langsung ke WhatsApp kita, bisa juga ke message, ya, atau bisa langsung kita ke landing page kita. Nah, landing page kita itu bisa di Canvas atau bisa di website. Jadi website aslinya itu kan produknya banyak gitu, kayak produk furniture kan gitu ya, Mas Yusril ya. Nah, tapi bisa dibuat di satu post atau satu page di WordPress yang khusus menjelaskan tentang apa yang kita tawarkan di Facebook Ads itu. Gitu. Jadi dia klik langsung larinya ke halaman itu. Kemudian baru setelah itu websitenya produknya. Nah, gitu. Itu bisa seperti itu. Bisa juga pakai WhatsApp. Tergantung dari produk yang dijual. Kalau produknya banyak, lengkap, kompleks, ya lebih cocok kalau pakai landing page. Tapi kalau produknya yang simple, ya cukup dengan WhatsApp. Itu. Kalau kita di sini lebih menyantumkan blogger gimana, Pak? Kalau Blogger. kita bisa nggak, Pak? Arahnya ke AdSense ya? Free. Oh, free. Oh iya, bisa. Landing page-nya kan terserah ya. Nanti bisa ke website, bisa ke blogger, bisa ke wordpress.com, bisa ke yang gratis-gratis banyak, itu bisa juga. Tergantung dari kita itu mau mengarahkan kemana. Nah, Facebook Ads ini itu hanya sebagai iklan untuk menarik konsumen dan mau kita arahkan kemana. Langsung ke Facebook, langsung ke message, langsung ke WhatsApp, atau ke WordPress, atau ke blog. Itu bisa, tergantung. Itu Mas Adil. Kira-kira begitu? Silakan kalau ada. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, cukup. Pak, tanya Pak. Oh iya. Pak, tanya. Ya, oke, Bib. Kan cara bikin copywriting yang bagus itu seperti apa penyusunannya? Soalnya kan kalau kita posting itu hampir setiap postingan itu selalu copy paste postingan yang lama. Nah, itu kan itu sering yang kita alami seperti itu. Nah, cara bikin copywriting untuk postingan yang menarik dan penyusunannya seperti apa, Pak? Tipsnya itu seperti apa? Soalnya kita hampir sering copy paste gitu. Oke, ya. Kalau saya salah satunya ini yang saya jadikan patokan. Silakan. Udah punya belum bukunya? Belum ya. Ya nanti bisa beli ya. Jadi intinya begini ya. Copywriting itu adalah seni berkomunikasi. Ya, karena kita nggak bisa ketemu sama customer kita, akhirnya kan kita harus berkomunikasi dengan customer kita itu dalam bentuk gambar, video maupun tulisan. Nah, copywriting ini kan yang tulisannya. Nah, sehingga kalau misalnya tips and triknya ya ini tadi pertama headline ya, kemudian setelah itu harus ada penawarannya. Ya, sebentar saya share lagi ya. Soalnya kan sering copy paste postingan tiap postingan gitu. Postingan websitenya atau postingan iklannya? Postingan kontennya, Pak. Oh, kalau iklannya. Kalau kontennya sih ya ini berarti yang dituliskan copywriting untuk website atau untuk iklan. Kan kadang kan iklan kan juga hampir kadang yang di copy paste dari postingan. Nah, makanya itu biar copywritingnya bagus itu. Iya. Iya memang Kalau belum kuliner memang. Oke, ya, yang paling penting itu sebenarnya headline. Ya, judul itu untuk membuat orang jadi stop scrolling. Jadi kalau iklan itu kan mesti kan scrolling begitu ya. Kalau headline-nya kita itu menarik, shocking, membuat orang jadi curious gitu ya. Apa sih iki gitu kan. Nah, itu dia stop itu dulu. Jadi headline ini tujuannya adalah untuk membuat orang jadi stop scrolling.
lalu kemudian dia mulai baca apa ini iklan ini iklan apa ya, kita harus jelaskan produknya ini, kelebihannya ini ya. Kalau Anda membeli sekarang akan ada ini, diskonnya ini terbatas ya, testimoni dan sebagainya. Lalu yang terakhir call to action. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh misalnya ini. Ini tak siap demo ya. Oke, misalnya ini ya. Kelihatan apa enggak ini? Iya, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini kan pertama kan mau dibuat headline-nya ya. Promo hosting premium hanya 8.000-an sebulan. Nah, itu kan termasuk benefit dalam hal ekonomis tadi itu. Terus kemudian kita takut-takutin ya. Definisi dari hosting premium itu kayak gini ya, nah sudah seperti itu belum gitu kan websitemu, hostingmu. Nah terus ini masuk ke keunikan dari tawaran, dan akhirnya yang terakhir ya call to action ya. Call to action, aduh banyak WA ya. Oke. Ini yang itu dimasukkan di caption itu Pak ya? Iya. Dimasukkan di caption berarti. Nah, maksudnya di caption tadi. Jadi memang ini perlu latihan ya Bib ya. Perlu latihan sehingga kalau misalnya nanti, karena gini ya, kembali ke slide-nya tadi ini ya. Nah, kita bikin ini itu juga harus mempertimbangkan yang ini ya. Nah, kita bikin copywriting itu setelah kita tahu produknya, kita tahu audiensnya, kemudian kita sudah mendefinisikan secara visualnya, baru setelah itu copywriting. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya produk, audiens, visual, baru kita bisa mendesain copywritingnya. Karena kalau nggak nyambung, ya dari produk ini kan kita sudah punya materi toh, benefit apa, kelebihan produkku apa dan sebagainya. Dari audiens ini kita sudah tahu kira-kira kata-kata yang bisa membius audiens saya itu kata-kata seperti apa ya. Kayak tadi contohnya audiensnya ibu-ibu sama bapak-bapak pasti beda. Cara ngomongnya juga pasti beda. Ya, kemudian visualnya juga begitu, visual untuk membantu lebih memvisualisasikan, membayangkan, dan copywriting menjelaskan. Gitu, Bib. Jadi ya memang aspek ini yang harus dipertimbangkan pada saat kita mau membuat sebuah iklan atau postingan. Ya, postingan pun bisa juga dipakai ini. Gitu? Iya, siap. Iya. Oke.